dari kita per orang nih, kita mau nagihnya gimana, baik atau enggak, itu kan menurut prinsip kita. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang selalu menjadi masalah dalam gagal bayar di pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini, entah legal entah ataupun itu ilegal gitu ya. Di sini bisa kita lihat ada yang baru saja didatangi oleh DCKP, DC Kredit Pintar gitu ya. Dia bilang habis didatangi DCKP. Nah, saya zoom dulu ya. Saya bilang untuk sekarang belum bisa bayar dan nggak tahu kapan, nggak bisa pastiin. Yang pasti kalau bisa bayar ya di APK langsung. Dia bakal ke sini lagi nanti tanggal 15. 10 menit sih dia di sini. Jadi ternyata hanya butuh waktu 10 menit untuk ketemu dengan DC. Ya, kenapa 10 menit? Kenapa sih nggak bisa sampai 2 jam, 3 jam gitu ya? Karena tidak bisa, guys. Ya, kita dalam pikiran kita ketika didatangi DC lapangan itu aduh lama di sini gitu kan sampai sore gitu. Enggak, guys, mereka juga punya target yang sangat banyak sekali ya. Anda kalau mau tahu ya, DC-DC seperti ini itulah yang butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Posisinya harus begitu, guys ya. Kita harus cerdas jadi nasabah, tidak ada lagi pembodohan-pembodohan di pinjol hanya karena ketakutan ya. Kita takut jadinya bodoh gitu kan. Itu yang diharapkan oleh pinjol-pinjol ini. Ya kan, makanya pinjol sangat subur sekali di Indonesia gitu ya. Oke, nah ini ya pakai naik motor gitu kan ya. Kenapa naik motor bukannya naik mobil gitu kan ya? Pak, Bu, ya, biasanya kan ada video begitu ya. Pak, Bu, kami lagi di jalan ini rame-rame mau bikin ribut di sana gitu kan. Mau bentak-bentak, mau marahin semuanya gitu kan. Tunggu ya gitu. Biasanya mobilnya Avanza gitu kan. Ini kok pakai motor gitu kan. Nah, itu adalah salah satu tipuan juga dari para pinjol-pinjol tersebut, karena bisnis pinjol itu adalah bisnis yang mengandalkan rasa takut, bukan verifikasi, bukan manajemen resiko, tapi hanyalah bisnis rasa takut. Ya, makanya pinjol subur di Indonesia tapi tidak subur. Kebanyakan orang itu tidak punya agama biasanya. Pinjol hanya subur di negara-negara yang masyarakatnya itu sangat kental sekali agamanya, gitu. Oke? Ini kan ditagih gitu ya. Kita galbay gitu ya. Ada lagi nyambung di postingan seperti ini gitu ya. Ada yang bilang begini, apa bisa ya utang 15 juta bisa bengkak sampai 100 juta, Bang? Apa bisa rumah atau aset kita kesita? DC-nya udah bolak-balik ke kita gitu kan ya. Apa sih yang akan terjadi ketika DC ini sudah bolak-balik ke kita tapi kita tidak bayar-bayar terus gitu ya? Apakah kekhawatiran kita ini akan terjadi seperti 15 juta bengkak sampai 100 juta? Apa bisa rumah atau aset kita kesita gitu ya? Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Oke ya. Di pinjol tidak bisa seperti itu. Jika Anda hutang 15 juta, paling mentoknya itu adalah 30 juta. Tidak akan sampai 100 juta. Oke. Lalu apa bisa rumah atau aset kita kesita? Itu tidak bisa juga jawabannya, karena Anda tidak menjaminkan sertifikat rumah Anda ke pinjol tersebut. Oke. Dan misal pun kalau mau disita itu hasil dari keputusan pengadilan, guys. Ya, bukan dari perusahaan finance itu. Apa yang akan terjadi jika kita membiarkan hutang ini? Ya, 15 juta nggak bisa sampai 100 juta, hanya 30 juta. Ya, lalu tidak bisa sita aset atau rumah. Lalu apa yang akan terjadi gitu ya? Yang akan terjadi adalah nama Anda masuk ke slik OJK. Ya, slik OJK atau BI checking Anda jadi jelek. Udah seperti itu saja. Buat apa sih nama kita dimasukkan ke slik OJK? Agar kita tidak bisa utang-utang lagi. Ya, tapi sekarang ini karena sudah kebanyakan orang galbay, OJK menghimbau kepada finance, bank, dan lain-lain untuk meng-ACC semua pengajuan pinjaman dari nasabah galbay. Nggak apa-apa galbay, yang penting ada konsumennya, guys. Ya, itu liatin. OJK aja sampai bilang begitu. Karena apa? Karena sekali lagi, guys, kekuatan itu ada pada masyarakat, bukan ada pada perusahaan. Ya, kalau kita ini bersatu, perusahaan itu akan kalah. Ada lagi kiriman dari orang ya seperti ini ya. Grebek rumah kos tempat DC pinjol melakukan penagihan gitu ya. Coba kita bunyikan dulu ininya. Kita lihat. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek rumah kos yang menjadi kantor pinjaman online di Cengkareng, Jakarta Barat, Senin malam. Para kolektor atau penagih jasa pinjol ini tak berkutik saat kamar kosnya digerebek polisi. Saat digerebek, para penagih ini tengah memberikan pesan ancaman kepada para korbannya. Terlihat dari pesan singkat yang tengah dikirim oleh salah satu penagih. Menurut salah satu pelaku, pemberian pesan ancaman diberikan ketika sang peminjam dana tak bisa membayar atau telat dalam pembayaran. Jika berhasil, penagih akan mendapatkan bagian dari uang yang dibayarkan oleh sang peminjam.
Kalau saya mah itu kan dari kita per orang nih, kita mau nagihnya gimana baik atau enggak itu kan menurut prinsip kita nagihnya baik. Ya kalau maupun kita di ilegal, ya kalau kita nagihnya baik-baik, kita nagihnya sopan, ya kan nggak ada salahnya Pak. Kita kerja di sini, gitu. Jadi saya nagihnya ya baik-baik aja, biasa aja nagihnya. Ya. Nah, tadi lokasinya itu ada di Cengkareng, Jakarta Barat, gitu ya. Dan saya lihat tadi ini seperti kos-kosan ya, bukan kantor gitu ya. Ini ya, tuh kantor masa begini? Nggak mungkin ya. Ini kos-kosan ini tuh lemarinya tuh lemari pribadi gitu kan. Orangnya juga apa namanya DC-nya masih kecil, cewek gitu kan ya, kerja WFH kayaknya gitu kan ya, WFH nagih menggunakan laptop gitu ya. Nah, seperti itu. Ini masih kecil sekali gitu kan, kayaknya ini masih muda ini, umur 19, 20 gitu, 21 gitu kan ya. Nah, guys ya, kita di sini menyadari satu hal seperti ini ya nih. Ini yang ngirim-ngirim seperti ini itu ya, ini cewek-cewek begini guys masih muda gitu loh ya. Jadi kita jangan terpengaruh gitu loh sama cewek-cewek muda. Malu nggak sih Anda ya terpengaruh sama cewek-cewek begini gitu kan ya. Kita laki-laki gitu kan ya, nggak tahu kalau cewek lagi gitu kan. Nih liatin ya. Siapkan matras 10.000, silahkan stay di alamat rumah gitu kan ya, yang terdaftar di sistem kondusif dan siapkan dana lunas untuk pembayaran akan kok dikoordinasi dengan petugas lingkungan setempat. Ya kan? Yang ngirim itu ya begini-begini guys. Jadi kalau ada penagihan seperti ini itu nggak usah diladeni lagi ya. Mau isinya kebun binatang semua, mau isinya ancaman semua, jangan diladeni. Ya kenapa jangan diladeni? Karena DC ini itu mencari orang yang membalas. Ya, kalau nasabah ini sampai membalas, nasabah ini akan terus ditekan karena dia tahu dia sudah di briefing oleh manajernya, oleh atasannya bahwa siapapun orang yang balas berarti dia masih bisa ditagih. Ya, kalau tidak dibalas, kalau checklist satu abaikan. Ya, kita cari yang lain, kita tagih yang lain. Ya, misal Anda kerja jadi DC seperti ini, ya, ada orang yang balas, wah langsung kan Anda tekan terus, ya kan? Nggak bisa Pak, nggak bisa Bu, ini terus hari ini terus hanya bisa hari ini, gitu ya. Nah di sini mari kita bahas ya. Kalau ada DC, entah itu DC lapangan, entah itu DC WA, yang nyuruh Anda menyiapkan materi 10.000, jangan pernah mau. Ya, jangankan 10.000 gitu loh ya. Angsurannya aja nggak akan saya bayar, atau angsurannya aja saya nggak bisa bayar, gitu ya. Lalu silakan stay di alamat rumah yang terdaftar di sistem. Gitu ya. Ya iya, KTP saya masih asli, rumah saya masih di sini. Nah, itu karena pesan ini mengandung ancaman halus. Ya. Silakan stay di alamat rumah seperti ini. Itu menggambarkan bahwa akan ada orang yang datang ke rumah. Gitu ya. Jadi takut kitanya panik gitu ya. Karena kita harus stay. Ketakutan gitu kan ya. Padahal nggak akan ada yang datang, guys. Ya karena orang yang laginya juga cewek-cewek begini, guys. Gitu, oke. Lalu kondusif dan siapkan dana lunas untuk pembayaran, ya kan? Kita takut tidak kondusif, rame-rame teriak-teriak. Itu yang sangat ditakuti oleh nasabah. Mereka itu pinjol-pinjol ini sudah tahu, guys, mentalitas orang-orang yang sudah galbay itu. Yang galbay, yang mau galbay itu sudah tahu. Mereka sudah tahu semua. Materai itu menggambarkan bahwa ini resmi, hitam putih, ada hukumnya. Nah, itu membuat takut nasabah. Gitu ya. Itu materai. Yang kedua, silakan stay di alamat rumah. Jangan kabur kamu, ya. Karena orang yang utang itu kebanyakan kabur, gitu ya. Anda harus stay di rumah. Gitu, oke. Yang ketiga, kondusif. Karena kita bisa buat keributan. Siapkan dana lunas untuk pembayaran, oke. Lalu akan dikoordinasi dengan petugas lingkungan setempat biar malu nasabahnya. Gitu. Jadi mereka itu memang benar-benar sudah mengetahui ketakutan orang yang galbay. Mereka memanfaatkan itu untuk mendapatkan tagihan-tagihan yang bunganya itu melanggar aturan OJK. Kenapa mereka selalu menagihnya seperti ini? Seperti buru-buru banget. Cepetan kayaknya tuh buru-buru banget gitu kan ya. Penagihan di pinjol itu nggak ada yang rasanya santai itu guys. Pasti buru-buru gitu kan. Karena merekanya juga melanggar aturan. Ya, melanggar aturan OJK, bunganya harusnya segini, administrasinya harusnya segini, tapi diabaikan gitu. Makanya pengen cepet-cepet gitu kan. Seperti itu guys, ya. Kalau kita biarkan mereka yang ketakutan, ya, teror makin intens.
Karena mereka sedang ketakutan, guys. Itulah tabir sebenarnya yang terjadi pada perusahaan pinjol itu. Ya, yang ada di atas angin itu sebenarnya kita-kita masyarakat ini. Ya, tapi pinjol sebegitu hebatnya membuat nasabah lah yang di bawah. Padahal aslinya kalau kita mau mentelaah lebih dalam, mau melihat lebih dalam, ya, pinjol lah yang butuh, kita pinjol lah yang ada di bawah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.